bagaimana profil lembaga pendidikan di SMA Negeri 1 Gondang? SMA Negeri 1 Gondang ini merupakan salah satu SMA di Kabupaten Nganjuk yang terletak di kota kecamatan. Artinya bukan berada di pusat kota kabupaten. Kemudian SMA Gondang ini berjarak kurang lebih 10 km dari ibu kota kabupaten. SMA Negeri Gondang ini didirikan pada tahun 1984 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang jelas gitu ya. Tanggalnya, kalau tanggalnya bisa dilihat di prasasti sekolah, nanti bisa kalian foto di ruang tamu itu ada teman, jadi tanggal ulang tahun SMA ini ya. Nanti sekalian biar survei ke sekolah ini. Itu sekilas profilnya. Jadi terletak di kota kecamatan kurang lebih 11 kilo dari ibu kota kabupaten dan tepatnya berada di Desa Campur Kecamatan Gondang. 27 kelas paralel. 27 kelas paralel, kemudian kita lab ada 3 lab IPA, kemudian ada 3 lab komputer dan 1 perpustakaan ini. Sarana-sarana yang lain juga masih banyak, sarana penunjang kegiatan belajar seperti gazebo pembelajaran, ada masjid, ada aula. Nanti bisa kalian Kalau buat ekstra di Semaku ini gimana Ibu? Mungkin kayak yang pesat itu apa gitu. Terus ada Kalau penunjangnya itu dari sekolah ada fasilitas apa aja buat ekstra yang ada? Ya, kalau untuk ekstra di Semago ini kurang lebih ada 15 atau 16, tepatnya saya lupa, kegiatan ekstrakurikuler mulai dari pramuka, mulai ekstrakurikuler yang sifatnya keagamaan, kemudian fisik, terus apa mana? Multimedia dan lain sebagainya kita sudah punya semua ekstranya. Untuk fasilitas insya Allah sekolah sudah menyiapkan beberapa ekstra yang memang mereka sudah punya Ruangan. Ya, ada ruangan untuk ekstranya. Untuk pelatihan ekstra, beberapa ekstra juga kita ada yang bekerja sama dengan instansi di luar sekolah. Semisal untuk PMR itu kita langsung bekerja sama dengan PMI, jadi ada pelatih dari PMI juga. Kemudian untuk kegiatan yang lain-lain kita juga bekerja sama dengan Puskesmas. Kemudian untuk kegiatan pramuka dan lain sebagainya kita juga bekerja sama dengan instansi terdekat, misalkan dengan Koramil dan dengan Polsek juga yang ada di Gondang. Intinya kegiatan ekstra itu juga bagian dari kegiatan pembelajaran, khususnya pada penguatan karakter yang ditanyakan tadi. Oke. Mau bertanya, sistem pendidikan di SMA Negeri 1 Gondang ini bagaimana Ibu? Kalau sistem pendidikannya yang jelas kita menganut kepada peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada. Untuk ini SMA Negeri 1 Gondang sudah melaksanakan kurikulum merdeka tahun ketiga. Jadi sudah 3 tahun ini kita melaksanakan untuk kurikulum merdeka. Intinya banyak kebijakan yang ada di sekolah ini juga mengacu kepada kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Gondang? Pendidikan karakter sebenarnya itu sudah melekat juga dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita bagi kegiatan pembelajaran itu sebenarnya ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Semuanya memuat pendidikan karakter. Untuk yang kokurikuler itu semacam kegiatan sekarang di kurikulum merdeka itu ada P5. Nah, berarti itu sudah karakter sekali. Karakter apa yang ingin dicapai dalam P5 itu profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi bagaimana membangun karakter Pancasila pada siswa. Kemudian untuk kegiatan lain-lainnya ya, jadi di Semago ini punya pembiasaan yang mungkin boleh dikatakan unik, kegiatan Jumat pagi gitu ya. Jadi kita itu juga salah satu bagian dari bentuk penguatan karakter.
Jadi kita ada kegiatan Jumat pagi itu kalau kita menyebutnya semago bisa. Itu dilaksanakan pada hari Jumat pagi. Bisa itu B-nya itu bersih. Bisa I-nya iman. Terus S-nya sehat. Bisa. Ane cerdas. Cerdas itu juga aneh saja. Itu biasanya kegiatannya ngapain? Jadi itu kegiatannya karena kita kelas paralel kita besar, jadi kita jadwalkan per minggu itu setiap satu tingkatan melaksanakan satu kegiatan ini. Yang kegiatan Jumat Sehat itu kita kerjakan bersama-sama. Jadi kalau di minggu pertama itu misalkan kelas 10 yang bersih, kelas 11 yang iman. Oh, berbeda-beda. Iya, berarti kelas 12 yang cerdas. Oke. Cerdasnya di sini tuh apa Bu kegiatannya? Kegiatan cerdas itu biasanya kegiatan yang menunjang pelaksanaan belajar siswa. Contohnya yang kemarin sudah kita laksanakan untuk di kelas 12 itu misalkan pemberian motivasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau sosialisasi dari lembaga pendidikan yang lain. Kemudian yang pernah juga kita bekerja sama dengan BLK juga untuk Jumat Cerdasnya itu. Gitu. Atau untuk kadang yang cerdas itu bukan bermaksud untuk peningkatan prestasi akademik saja. Beberapa cerdas itu juga untuk penguatan karakter juga. Misalkan ketika cerdas itu anak-anak itu harus cerdas berlalu lintas, maka kita bekerja sama dengan polisi terutama untuk yang lalu lintas. Ya. Jadi jangan diartikan cerdasnya itu hanya akademik, enggak. Jadi Juga karakter siswa. iya, ya, jadi cerdas berkendara apa gitu ini. Cerdas berlalu lintas. Cerdasnya itu secara umum gitu ya. Bu? Secara umum. Ya, ya. Enggak ada konotasi akademik saja gitu. Oke. Baik, yang selanjutnya mau bertanya terkait bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Gondang ini. Di sini kan banyak yang dari berbagai daerah gitu loh. Cara menyatukannya itu gimana? Kayak perbedaan-perbedaan setiap Perbedaan apa? Oke. Oke, paham. Untuk perbedaan karena memang sekolah ini sebenarnya kan miniatur masyarakat. Ya. Jadi keberagaman itu jelas ada. Jadi itu juga bagian dari pendidikan karakter yang kita sampaikan ke anak-anak. Ya. Beberapa bahkan seperti 2-3 tahun yang lalu ada murid yang dari Kalimantan yang misalkan kesulitan ketika pelajaran bahasa Jawa ya. Jadi itu juga bukan berarti karena mereka sudah di sini dan dia mau belajar, cuman standarnya akhirnya kan tidak sama. Bahasa Jawa memang siswa yang sudah asli di sini dengan misalkan siswa baru yang baru mutasi dari luar Jawa yang komunikasi bahasa Jawanya misalkan belum paham sama sekali gitu. Jadi itu pun kita sosialisasikan ke teman-temannya sekelas ya, ini teman baru ya, biar mereka tahu juga gitu. Jadi teman-temannya kan oke, nanti kok gak iso kok iki misalkan kok diperlakukan berbeda jelas karena dia jangankan nulis Hono Coroko contohnya mengungkapkan saja ya, termasuk memberi edukasi pada teman-temannya juga, ngajarin bahasa Jawa kok jangan yang istilah yang salah-salah yang berkonotasi negatif dan lain sebagainya ya. Oke, itu Pak, itu paling tidak salah kalau salah banyaknya banyak, artinya sekolah ini bisa jadi seperti ini karena memang ini sudah keberagaman kita kan gitu ya. Kegiatan keagamaan mereka yang istilahnya ya, karena mungkin mayoritas muslim di sini tapi yang non muslim pun juga ada kegiatannya. Kalau di sini yang non muslim itu ada apa aja? Apakah semua? Ya, kalau yang agama itu kan ikut kegiatan sendiri, bapak gurunya ada, ya, pembinanya ada. Berarti untuk agama yang non
Permasalahan apa yang dihadapi gitu dalam menerapkan di SMA 1 modernnya? Ada permasalahan apa yang dihadapi gitu ketika sedang menerapkan sistem pendidikan tersebut? Kalau permasalahan selama ini yo insya Allah tidak ada. Tapi kalau namanya sebuah kegiatan yang jelas partisipasi siswa itu jelas, karena siswa itu juga beragam ya, mereka berbagai jenis ada. Makanya dalam kegiatan itu tadi kita pilihkan kegiatannya tidak hanya satu ya. Untuk yang Jumat pagi itu misalkan kegiatannya juga kita buat beberapa, bahkan tadi ada 4 gitu ya. Artinya bisa jadi anak itu ada yang tidak nyaman ketika kok begini, terus dia di minggu gilirannya dia mungkin beberapa kegiatannya ada yang nyaman. Terus kalau untuk yang sesuai dengan mereka kan bisa berkegiatan penguatan karakter juga selain di kelas, kan di ekstrakurikuler. Kalau di ekstrakurikuler itu cenderung lebih personal, lebih apa ya? Minatnya. Ya, lebih sesuai dengan Keinginan keinginan dia dan apa bakatnya dia di mana yang dia bisa menonjol itu. Bagaimana bentuk inovasi dan pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gondang ini di era 4.0 ini? Di era 4.0 yang jelas yang pertama adalah peningkatan kompetensi gurunya di bidang teknologi informasi dan ya apalagi TIK gitu ya. Itu jadi baik melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di sekolah maupun melalui pelatihan-pelatihan yang di luar sekolah, bahkan melalui platform yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan yang lewat aplikasi ya. Di situ sudah tersedia banyak materi-materi terkait dengan pemanfaatkan teknologi. Itu mungkin yang terkait dengan peningkatan kompetensi. Kemudian yang kedua, insya Allah di Semagu ini semua kelasnya sudah kita lengkapi dengan TV LCD yang Bapak Ibu tinggal memanfaatkan di dalam kelas. Kemudian apa nih? Kalau untuk pembelajaran Labet. Ya itu untuk pembelajaran. mungkin apa kayak gurunya itu apakah menerapkan kayak mungkin lewat web atau aplikasi yang khusus gitu untuk belajar? Kita punya LMS sendiri juga Semagu. Ya, dulu ketika pandemi itu aktif sekali, tapi sekarang karena sudah mulai tatap muka, LMS-nya itu lebih kita gunakan untuk evaluasi. Ya. Jadi beberapa evaluasi pembelajaran bisa kita lakukan lewat aplikasinya sekolah. Webnya Semagu juga aktif. Nanti kalian bisa buka Semagu SCH. NGK aku ditambah NGK. Nanti kalau Semagu saja itu karena di Jawa Timur ini ada 4 sekolah Semagu ya. Yeah. Selain itu masih ada lagi atau tidak, Bu? Apa ya? Yang berbasis Yang di perpus ini juga masih menerapkan kayak pakai kalau pinjam buku gitu. Iya, pakai barcode di perpustakaan ini. Ya, kita pernah mendapatkan IGA kayak apa? Yang Penghargaan IGA itu Innovation Government Award karena ya aplikasi kita di perpustakaan, karena inovasi kita di perpustakaan. Apa to jenenge kayak otomasi perpustakaan. itu gimana tuh sistem aplikasinya itu buat apa gitu? kayak setahu ya Ya, data-data buku ini data, terus itu pinjam buku. Jadi ketika terlambat mengembalikan dan lain sebagainya langsung terdeteksi di situ. Bahkan misalnya buku ini jadi digawa sapa ada di Itu ada mahasiswa barcode. bisa mengakses. Bisa. Biasanya ini kalau ndak ini di sini dipasang ini ya. Ini dipasang layar komputer besar. Karena ini tadi hari ini kebetulan apa ini?
proses pembelajarannya agak terganggu karena anak-anak punya kegiatan hari guru. Dipenging ya gak kena. Ya. Nggih. Baik, Ibu, ada pertanyaan kami. Tadi kami maaf sebelumnya ganggu waktu Ibu. Tapi terima kasih kembali karena Ibunya sudah mau menjawabkan waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa menjadikan wawasan kalian semua. Jadi seperti ini realnya sebenarnya di sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaat dan yang tidak lupa semoga studinya lancar. Amin.